Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Najwa Safira dari kelas 7C SMP Negeri 6 Depok. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita fabel dengan judul Bebek si Buruk Rupa. Di suatu peternakan kecil, hiduplah peternakan bebek yang lucu. Ibu bebek sedang mengerami telurnya dan menunggu telurnya menetas satu persatu. Tiba-tiba, mulailah telur itu menetas satu persatu. Anak bebek yang baru menetas beradaptasi dengan dunia yang baru. Anak bebek mengelilingi ibu bebek dengan bersuara kuek kuek. Tapi ada satu telur yang masih belum menetas. Dan ibu bebek pun berpikir ada yang salah dengan telur ini. Dan ibu bebek kembali mengerami telur tersebut. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu pun mulailah menetas. Dan tetapi ada yang berbeda dari telur tersebut. Dia melihat saudara-saudaranya kebingungan kenapa dia berbeda dari yang lain. Dan dia tidak tahu karena saudaranya lebih bingung lagi. Dan akhirnya pada saat itu saudara-saudaranya pun menertawakannya. Dan mulailah pada saat itu salah satu dari saudara mereka berkatakan, "Hahaha, hai kau, dasar bebek buruk rupa." Dan ibu bebek pun berkata, "Aku tak mengerti mengapa engkau berbeda dari saudara-saudaramu." Kata ibu bebek pun begitu. Pada saat mendengar itu, bebek buruk rupa pun menjadi sedih. Beberapa waktu kemudian pun, ibu bebek mengajak anak-anaknya untuk pergi ke danau untuk bermain air. Tetapi bahwa bebek si buruk rupa tumbuh lebih cepat daripada saudara-saudaranya. Pada saat yang lain sedang bermain air di danau, bebek buruk rupa pun menyendiri karena dia sadar bahwa dia berbeda dari saudara-saudaranya. Dan dia menjadi bebek yang pendiam pada saat itu. Dan pada saat menuju pulang pun, ibu bebek berkata, "Kau tumbuh lebih cepat, tapi mengapa kau masih menjadi bebek buruk rupa?" Kata ibu bebek pun begitu. Bebek si buruk rupa pun sedih mendengar kata-kata itu dari ibu bebek. Pada saat itu pun akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari keluarganya dan dia berkata, "Jika tidak ada yang menginginkan aku lebih baik bersembunyi di danau ini saja selamanya." Sampailah pada saat musim dingin tiba. Bebek buruk rupa pun kedinginan karena dia pada saat itu di luar, tidak memiliki tempat tinggal. Dan akhirnya pun ada seorang petani yang merasa kasihan oleh bebek buruk rupa. Dan akhirnya pun petani itu berkata dia akan merawat bebek si buruk rupa dan berkata, "Baiklah, aku akan merawatmu sampai musim panas tiba." Kata petani seperti itu. Dan beberapa bulan kemudian pun bebek dilepaskan oleh petaninya. Dan tiba-tiba pun pada saat di perjalanan, bebek pun melihat dirinya di bayangan air. Tetapi dia merasa bingung, kenapa itu seperti bukan dia. Dan dia pun akhirnya menengok ke kanan ke kiri pun dia tetap bingung. Akhirnya dia mengepakkan sayapnya dan ternyata bayangan itu mengikuti dirinya. Dan pada saat itulah dia bilang, "Wah, ternyata ini beneran aku sama seperti waktu burung yang pertama aku lihat itu." Dan dia pun berkata itu. Dan pada saat di perjalanan pun dia ketemu oleh sekelompok angsa. Dan akhirnya pun dia hidup berbahagia dengan keluarganya sekarang. Dan ternyata
Ya, dia dari awal hanyalah seekor telur angsa yang malang karena terpisah oleh keluarganya. Tetapi kini dia sudah bersama keluarganya dan hidup bahagia pun telah menantinya. Terima kasih, sekian dari saya Gustina Safira. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.